Ya, prasupervisi Nggih. mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing. Apakah ini sudah dilakukan atau belum? Itu menurut kami untuk bobot penilaiannya Pak, presents Ya, 30%, pertanyaan berbobot juga 30%, dan mendengarkan aktif 40% Pak. ya. Terus kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam sesi ini, Bu? Kompetensi yang ingin kami kembangkan adalah kompetensi yang mengembangkan pertanyaan berbobot. Ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Yang ingin kami observasi adalah mendengarkan secara aktif, mendengarkan aktif. Oh ya, monggo Oke. bisa dilanjut. Iya. Ya. Situasi coaching. Koci memiliki kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Koci sudah berusaha untuk menerapkan, namun kelas nampak kurang kondusif dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Koci merasa kekurangan ide dan motivasi agar dengan berbagai kondisi murid, murid tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Bu Lela, tampak murung di siang hari ini. Maaf Ibu, kita harus daring seperti ini karena nampaknya ada hal yang mendesak yang ingin Ibu sampaikan ya. Iya Bu, saya akhir-akhir ini agak pusing. Tapi terima kasih Bu atas waktunya Bu Sakti. Apakah saya mengganggu waktu Bu Sakti? Karena memang saya butuh teman untuk cerita Bu. Apa daya saya merasa nyaman kalau berbicara dengan Bu Sakti. Wah iya, luar biasa Bu, dengan senang hati. Kebetulan saya sedang jeda mengajar ini, jadi tidak masalah Bu. Alhamdulillah, saya masih bingung Bu mulai dari mana Bu ya. Masih sangat emosi ini Bu, saya baru keluar dari kelas. Oh, tampaknya seperti itu. Masih panas ya Bu hari ini. Ibu, bagaimana kalau kita sebelum mulai kita bisa mengawali dengan teknik stop? Masih ingat ya Bu ya? Teknik stop, mungkin kita bisa rilekskan pundak kita, rilekskan badan kita tutup mata, terus kemudian kita tarik nafas, terus kemudian kita hembuskan, hilangkan semua efek-efek negatif yang ada di pikiran Ibu. Kita lakukan sekali lagi, tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan, dihilangkan semua efek negatifnya. Oke, mungkin sedikit lebih rileks Ibu, nggih. Sudah tidak terlalu emosi lagi, bisa dibuka matanya, seperti itu. Sudah agak nyaman nggih, Bu, nggih? Iya Bu, terima kasih Bu. Saya jauh lebih baik dan lebih segar kembali. Oh iya, syukurlah Bu. Selanjutnya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan atau curhat kita di siang hari ini? Saya ingin mendapatkan titik cerah saya Bu dalam melaksanakan pembelajaran Hmm. diferensi yang menurut saya pada waktu pertemuan kemarin gagal Bu. Oh gitu ya Bu ya. Apakah yang terjadi Bu sehingga pembelajaran diferensiasi Ibu di kelas, Ibu katakan itu gagal? Iya Bu, jadi tadi saya menerapkan pembelajaran diferensi pada praktikum di laboratorium kimia.
dengan tujuan pembelajaran yang sama, saya membagi kelas dengan beberapa kelompok siswa. Ya. Dengan hasil identifikasi saya sebelumnya. Namun, kelas tanpa kacau, Bu. Tidak ada yang fokus pada apa yang mereka kerjakan. Wah, murid sudah ribut ya Bu ya, dan tidak kondusif nampaknya. Kapan Bu? Dan bagaimana kekacauan itu bisa terjadi? Di awal pembagian kelompok, Bu, awal-awalnya sangat tertib, Bu. Namun, kejadian dimulai saat salah satu murid membuat praktikum menjadi mainan. Mereka melakukan eksperimen sendiri. Hal itu mengundang teman yang lain untuk bergabung. Oke, jadi awal mula dari salah satu kelompok yang ingin bermain-main ya Bu ya dengan eksperimen di kelas. Bu Lela, ketika kejadian itu berlangsung, apa yang Ibu lakukan ya? Kebetulan saat murid tersebut bermain di awal, Bu, saya sedang cuci tangan di luar kelas. Ketika saya kembali, murid sudah bergerombol di satu sisi, melihat salah satu temannya melaksanakan praktikum. Yang bermain-main tadi ya Bu ya. Apakah Ibu sudah bertanya alasan mereka kok bisa bermain pada saat teman-temannya dan dia melakukan eksperimen, Bu? Tepat setelah kejadian, saya menanyakan alasan mereka melakukan itu, Bu. Mereka bilang karena hanya iseng-iseng saja. Bisa Ibu bayangkan, mereka iseng-iseng di lab, Bu. Kan tidak bagus, Bu. Saya tegur mereka saat itu juga, tetapi tetap ramai, Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Jadi murid melakukan itu nampaknya hanya iseng-iseng saja. Ibu, murid seperti apakah mereka yang bermain-main itu anaknya seperti apa Bu dia? Mereka? Itu dia, Bu. Kelompok yang melakukan praktikum lebih awal adalah mereka yang saya identifikasi masuk dari 35% murid yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dan mereka sangat aktif di kelas, Bu. Apa yang mereka lakukan itu karena bosan ya, Bu. Memang mereka itu sudah menyelesaikan eksperimen, bahkan sudah dalam proses mengerjakan laporan hasil eksperimen. Nah, ini ya Bu Lela ya, sudah mulai titik terang ini. Bisa hal itu terjadi karena mereka memang sudah menyelesaikan tugas mereka. Sekarang, apakah Bu Lela sudah bisa memikirkan apakah solusi atau jalan keluarnya, Bu? Sebentar, Bu. Saya coba pikir. Saya sudah melakukan proses identifikasi. Selanjutnya, tujuan sudah kami tetapkan dan metode proses eksperimen yang sudah saya sesuaikan berdasarkan perbedaan mereka. Namun, ada satu kelompok anak yang rata-rata atas yang melakukan eksperimen lebih awal, Bu. Benar, Bu? Iya, saya akan mencoba memfasilitasi mereka. Oke, jadi akan ada fasilitasi dari Ibu. Seperti apakah proses fasilitasinya itu, Bu? Jadi begini, Bu. Kelompok murid yang di atas rata-rata itu melakukan eksperimen lain bisa disebabkan mereka bosan atau bahkan jiwa keingintahuan mereka tinggi. Maka saya akan memanfaatkan itu dengan memfasilitasi mereka melakukan eksperimen lain yang lebih menyenangkan dan menantang dengan tujuan pembelajaran yang sama,
dengan temannya. Oke, memang benar Ibu, setiap murid memiliki jiwa keingintahuan dan kita harus dapat memfasilitasinya, bukan malah menyudutkannya ya atau melabeli mereka. Jadi Bu Lela akan mengubah tingkat kesulitan dalam eksperimen tersebut nih Bu ya. Apakah benar seperti itu Bu? Tepat, Bu. Saya rasa itu akan berhasil, Bu. Oke, nah yakin ya Bu, apakah ukuran keberhasilan itu menurut Ibu? Saat murid-murid yang saya tersebut dapat melakukan eksperimen dengan benar, sesuai prosedur, dan menantang bagi murid. Hingga seluruh murid dapat membuat laporan tepat waktu. Luar biasa sekali Bu Lela ini nggih. Ketika Ibu rencana ini tidak berhasil dengan berbagai gangguan yang mungkin terjadi, bagaimana Ibu mengatasinya? Kira-kira. Tenang, Bu. Saya akan melakukan teknik stop terlebih dahulu, Bu. Setelah anak-anak diam dan konsentrasi lagi, selanjutnya saya akan bertanya kepada murid apa yang mereka inginkan. Pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan. Oke, mantap sekali Bu Lela. Memang sebagai guru harus bisa mendengar apa yang murid inginkan gitu ya. Bu, saya tidak sabar ini. Kira-kira seberapa lama ini dapat berhasil ya Bu kira-kira? Saya yakin dalam 3 pertemuan dengan mereka, kelas akan lebih kondusif, Bu. Wah, saya jadi tidak sabar Bu. Kalau seperti itu, bagaimana Bu saya bisa mengetahui hasilnya nanti ya, progresnya? Tenang, Bu. Saya akan menghubungi Ibu apapun hasilnya di pertemuan selanjutnya, Bu. Oke. Saya mungkin akan butuh banyak ngobrol lagi dengan Ibu. Nampaknya Ibu yakin sekali dengan teknis ini ya. Seberapa besarkah komitmen Ibu dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini pada murid tersebut? Saya yakin karena setelah saya mengevaluasi pada hasil tersebut, bila terjadi hambatan, saya akan bertanya kepada murid tentang umpan balik pembelajaran. Saya akan berjuang hingga semua level mencapai tujuan pembelajaran, Bu. Luar biasa sekali Bu Lela. Siapa Bu nanti yang akan dapat membantu Ibu untuk menjaga konsistensi itu? Tentu saja rekan satu MGMP kimia di sekolah, Bu. Ya, saya akan banyak cerita dan akan mendapatkan ide segar dalam eksperimen apa yang sesuai dengan murid berdasarkan levelnya. Oke, Bu. Luar biasa sekali. Kapan Bu rencana ini bisa Ibu terapkan? Tentu di pertemuan selanjutnya, Bu. Oke. Saya akan menyusun kerangka pembelajaran terlebih dahulu. Mantap sekali Bu Lela. Semangat ya Bu. Saya sudah bisa merasakan adanya semangat membara dari Bu Lela. Apa benar seperti itu, Bu? Ya, Bu. Sebelum diskusi tadi, saya sangat emosi sekali, Bu. Pikiran saya cenderung negatif karena sudah malas mengejar di kelas tersebut. Anaknya cenderung sangat ramai sekali. Sekarang saya jauh lebih baik, bersemangat, dan siap mengajar kembali. Terima kasih, Bu Sakti. Iya, luar biasa sekali Bu Lela. Ibu benar-benar berjuang menemukan solusi dengan tepat. Kiranya kapan kita ya Bu bisa bertemu lagi? Minggu depan, Bu, di hari yang sama setelah pembelajaran di kelas tersebut, saya akan menghubungi Ibu lagi. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya Bu, tentu. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Terima kasih, Bu Sakti. Terima kasih Bu Lela. Sekian, Bapak. Ampun. Ya, ya terima kasih atas waktunya untuk Bu Saki dan Bu Lela. Oke. Ya, ini untuk pertanyaan. Ya, loh.
Oke, masih lanjut ya? Iya, monggo Pak Lilo untuk memberikan pasca supervisinya. Ya, sudah Bu. Oke. Eh, ini tadi kan Bu Sakti dengan Bu Lel sudah melaksanakan teknik coach dan coaching dengan menggunakan teknik alur tirta. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Oke, indikator yang ingin dicapai tadi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi untuk menemukan solusinya dari permasalahan. Seperti itu. Oh gitu, ya. Iya. Terus kira-kira feedback apa yang akan diberikan dalam hal ini, Bu? Ya, feedback dari percakapan tadi yaitu yang pertama membangun etika antara coach dan coach dan terjadi kesepakatan. Yang kedua, meningkatkan hubungan dan kepercayaan dari masing-masing. Terus yang ketiga, adanya komunikasi yang efektif antara coach dan coach. Terus yang terakhir, memfasilitasi proses belajar mengajar dengan baik. Mungkin itu dari saya. Berarti tadi sudah mencapai semuanya nggih, Pak nggih? Ya, Sudah sudah, sesuai Bu. nggih? Wah, alhamdulillah. Adakah pertanyaan lain Pak Lilo atau sudah? Ya, mungkin saya kira sudah dari saya karena sudah merasa cukup. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Sakti dan Bu Lela. Oke, Sampai nggih. ketemu di lain waktu. Nggih. Terima kasih.